Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Wah, inilah yang kamu tunggu-tunggu. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Leo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada The Fool. Kartu kedua. Di sini kita punya The Hangman. Kartu ketiga, di sini ada Six of Wands. Kartu keempat, di sini kita punya Nine of Wands. Kartu kelima, di sini ada The Wheel of Fortune. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Judgment. Wah, kartunya bagus-bagus ini ya. Baik, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Calicus. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Wah, inilah yang kamu tunggu-tunggu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Calicus. Ya, di sini menggambarkan sepertinya buah dari kesabaranmu, buah dari perbuatan baikmu, dan mulai menunjukkan hasil yang baik ke dalam kehidupanmu, yaitu kamu mulai temukan berbagai macam peningkatan, berbagai macam kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Di sini tampak kamu memiliki hati yang begitu mulia. Kamu begitu sabar dan dewasa di dalam menjalani hari-harimu. Di sini tampak kamu ingin selalu berbagi dengan siapa saja. Berbagi pemikiran, ide dan gagasan, tenaga, ataupun bahkan rezeki yang kamu miliki tidak segan-segan untuk kamu bagikan demi membahagiakan, demi membantu dan meringankan orang-orang, beban lingkungan yang ada di sekitarmu. Sehingga saat ini semuanya mulai dibalas dengan sebuah keberkahan. Alam semesta mulai membukakan jalan terang untuk dirimu. Seperti terbuka lebarnya kembali kesempatan, peluang, bahkan tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan untuk dirimu saat ini. Sehingga kamu mampu memanfaatkan situasi yang ada dan terjadilah sebuah kemajuan, peningkatan di setiap sektor kehidupanmu dan berimbas kepada finansial yang kembali menanjak tinggi. Jadi mungkin inilah sebuah keyakinan, inilah komitmen yang baik di dalam dirimu, bahwa kamu meyakini harus mampu menjadi versi terbaikmu, harus mampu menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan perbuatan baikmu inilah yang menjadi kunci sukses keberhasilanmu saat ini. Yang menjadi kunci sebagai jawaban di mana kehidupanmu saat ini seolah-olah sedang diberkahi, seolah-olah banyak keberuntungan dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan, dan dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang kamu dapati karena lingkungan dan orang-orang sekitarmu juga ingin membalas perbuatan baikmu. Juga melakukan hal kebaikan yang sama seperti yang kamu lakukan terhadap mereka. Jadi apa yang kamu tanam, itulah yang kamu petik hasilnya. Jika yang kamu tanam perbuatan baik, yang kamu petik adalah hal-hal baik, bahkan jauh lebih baik apa yang dari apa yang kamu berikan. Oke? Inilah mungkin salah satu peristiwa yang sangat lama kamu tunggu-tunggu dan momen yang paling kamu nantikan, yaitu kamu akan mampu melangkah lebih maju, melompat lebih tinggi lagi karena di depan matamu sudah banyak terbuka lebarnya peluang, kesempatan, tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan, sehingga tinggal kamu memanfaatkan situasi dan kesempatan yang cocok sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan skillmu,
sesuai dengan pengalamanmu, sehingga kamu akan mampu menghasilkan sesuatu yang berkualitas dari setiap karya-karyamu, baik itu di pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Karena kamu menguasai bidang tersebut. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya the Fool. Nah, di sini menggambarkan, sepertinya berbanding lurus dengan kartu kita sebelumnya. Sepertinya selama ini ya, cahaya di dalam kehidupanmu seolah-olah tertutup ya oleh lubang hitam yang begitu besar. Dan kali ini lubang itu mulai membuka sedikit demi sedikit dan ada cahaya yang kembali masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Seolah-olah kamu sedang memulai siklus baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi terbaikmu, tetapi dengan solusi-solusi terbaik untuk membawa kemajuan, dan dengan langkah-langkah yang tepat di dalam memajukan setiap kegiatanmu. Jadi saat ini kamu benar-benar telah berproses dan belajar dengan sangat baik dari setiap keadaanmu yang lalu. Kamu mampu mendengarkan lingkungan dan orang sekitarmu. Kamu mampu mendengarkan kode-kode dari alam semesta. Sehingga menjadikan kamu begitu peka, menjadikan kamu begitu berpengalaman, karena kamu ingin belajar dari setiap keadaanmu. Belajar dari kesalahanmu, mendengarkan pendapat orang lain dengan sangat baik. Dan dengan begitu, kehidupanmu, cahayanya kembali memasuki. Ada lubang hitam yang kembali membuka untuk kehidupanmu dan akan segera bersinar dan akan segera diberkahi dalam bentuk keberuntungan, dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya the Hangman. Nah, jadi kenapa kok tiba-tiba kehidupanmu begitu berkah? Kok tiba-tiba kehidupanmu begitu beruntung? Kok tiba-tiba kamu mulai bisa menarik simpati, menarik perhatian, menarik rasa percaya dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu? Karena di sini kamu telah temukan perubahan yang baik di dalam dirimu. Kamu mampu melihat, menilai, dan memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu dari sudut pandang yang berbeda. Di saat kamu gagal, kamu tidak menyalahkan keadaan. Di saat kamu kecewa, di saat kamu ditipu, kamu tidak menyalahkan orang lain. Justru sebaliknya, kamu ingin memperbaiki diri. Kamu bertanya lagi. Kamu mencari cara dan solusi yang tepat agar bisa keluar dari keadaan itu. Nah, inilah yang dikatakan kebijaksanaan. Kamu telah mampu ya berdamai dengan keadaan. Tanpa menyalahkan keadaan, tanpa menyalahkan orang lain. Justru kamu ingin menjadi versi terbaikmu dengan cara belajar, dengan cara mengakui kesalahan, dan belajar dari kesalahan. Makanya akan terjadi perubahan yang baik di dalam kualitas dirimu. Dan kualitas yang semakin baik inilah sebagai penentu kehidupanmu akan semakin berkembang, akan semakin meningkat, dan bahagia daripada sebelumnya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kemenangan, akan ada kesuksesan. Setelah kamu mampu, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan orang lain. Dan kamu mampu dan kamu bisa mengakui kesalahanmu dan belajar dari kesalahan. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa melakukan yang terbaik, memiliki cara-cara yang tepat untuk membawa kemajuan, untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menjalankan kembali bisnis dan usaha. Dengan cara yang baik ini, maka kamu akan temukan sebuah kesuksesan, sebuah kemajuan, dan kemenangan di dalam kehidupanmu, di setiap sektor kehidupanmu. Oke, tetapi hal ini tidak akan membuat kamu terlena, tidak akan membuat kamu abai dan cepat puas. Karena apa? Karena di depan perjalananmu masih ada tugas baru. Masih banyak tanggung jawab baru yang harus kamu lakukan, yang harus kamu capai. Nah, mungkin sebelumnya kamu sempat jaya. Kamu sempat begitu berhasil. Nah, dikarenakan pada saat itu kamu terlena, di saat itu kamu merasa sudah puas.
Makanya kamu tidak memberikan lebih. Makanya kamu melakukan ya yang sebisamu saja. Dan seketika kehidupanmu jatuh, terpuruk. Karena ada hasil yang kurang berkualitas dari setiap karya-karyamu. Karena ada rasa puas. Karena kamu lalai, kamu abai. Terlena dengan keadaan. Nah, hal inilah yang tidak ingin kamu rasakan kembali. Makanya saat ini kemenanganmu, kesuksesanmu tentunya akan terus memotivasimu, tentunya akan terus menambah semangat di dalam dirimu untuk terus maju dan berkembang, serta untuk memberi rasa bahagia, menumbuhkan rasa nyaman di setiap lingkungan manapun kamu berada. Dengan cara berbagi, berguna, bermanfaat bagi mereka semua. Oke ya? Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Nine of Wands. Nah, inilah mungkin salah satu hal yang juga sangat kamu tunggu-tunggu. Di mana akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu dan bergerak dengan sangat cepat. Bisa jadi pekerjaan baru, bisnis baru, ya, kontrak kerja, ataupun akan ada seseorang yang baru yang akan mengisi relung hatimu. Jadi hal-hal yang tidak terduga bisa apa saja ya. Tetapi di sini tergambar akan ada hal-hal baik yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Dan ini mungkin tidak datang dengan begitu saja. Ini datang karena komitmen yang baik di dalam dirimu, karena perbuatan baikmu, dan karena mungkin alam semesta telah mampu melihat perbuatan baikmu untuk orang lain, perbuatan baikmu bagi orang banyak, sehingga kehidupanmu saat ini benar-benar diberkahi, benar-benar diterangi dengan sinar yang begitu cerah. Makanya akan banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu, dan hal-hal ini adalah salah satu hal yang sangat baik adanya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, ini menggambarkan keberuntungan ya. Seperti berbanding lurus dengan kartu sebelumnya, akan ada hal yang tidak terduga, yaitu keberuntungan, yaitu keberkahan yang akan datang ke dalam kehidupanmu ya dengan sangat cepat. Dan akan terjadilah perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan dari setiap kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Judgment. Nah, kenapa perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan ini terjadi di dalam kehidupanmu? Karena kamu mampu berdamai dengan masa lalu. Karena kamu mampu memulai kehidupan baru dengan versi terbaikmu. Kamu mampu berdamai dengan keadaan. Kamu mampu mengakui kesalahan. Dan kamu mampu memaafkan orang-orang dan lingkungan yang mungkin dulunya selalu membuat kamu terluka, selalu membuat kamu terpuruk, dan selalu menyakiti hatimu. Dan dengan begitu akan ada rasa lega, rasa tenang di dalam dirimu. Makanya kamu mulai bisa legowo, mulai bisa berdamai dengan keadaan, mulai bisa menerima kenyataan, dan dengan begitu kamu akan mampu menjadi versi terbaikmu, melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap kegiatan, dan mampu melakukan terus perbuatan-perbuatan baik untuk orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Sehingga wajar jika kehidupanmu begitu diberkahi, begitu diterangi oleh sinar yang begitu cerah. Akan ada perubahan, akan ada peningkatan yang sangat signifikan untuk setiap sektor kehidupanmu, dan akan ada kebahagiaan untuk hidupmu lagi. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan mendapati sebuah peristiwa ya, yang akan membuatmu begitu tertegun, yang akan membuatmu begitu takjub ya, karena peristiwa ini sudah sangat lama kamu tunggu, momen ini sudah sangat lama kamu nantikan, yaitu sebuah peningkatan kualitas, sebuah peningkatan finansial, dan kamu akan mampu memanfaatkan kemajuanmu secara finansial ini untuk membahagiakan orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Inilah yang kamu nantikan selama ini. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.